Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, ini saya memberikan bahan ajar mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Mari kita simak bersama-sama. Nah, secara umum jenis cerita fantasi ada dua kelompok ya. Yang pertama berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Ada yang namanya fantasi total atau fantasi keseluruhan. Apa maksudnya? Berisi imajinasi penulis sesuai objek tertentu yang murni dari daya khayal penulis. Keseluruhan dari cerita fantasi total adalah fiksi, entah itu dari nama tokohnya, tempatnya, suasananya, karakter, lalu ada beberapa jurus-jurus atau kesaktian dari tokoh. Nah, semuanya fiksi ya. Kemudian ada yang namanya fantasi irisan atau fantasi sebagian. Ini hanya sebagian saja. Cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tapi masih menggunakan nama-nama di dunia nyata atau ada peristiwa tertentu yang pernah terjadi di dunia nyata. Lalu contohnya ya, contoh cerita fantasi total atau menyeluruh ada serial Naruto. Nah, di Naruto itu kan baik itu nama tokoh-tokohnya, kemudian ada latar ya, latar tempat, kemudian banyak jurus-jurusnya, ada tenaga dalamnya segala itu, terus ada jimat-jimatnya. Nah, itu disebut pula jenis cerita fantasi total karena semuanya adalah fiksi, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kejadian-kejadiannya dari awal sampai akhir itu mayoritas adalah fiksi ya, tidak mungkin terjadi di dunia nyata atau mustahil. Kemudian ada Boboiboy. Nah, kalian pernah lihat ya Boboiboy itu, serial Boboiboy yang dari Malaysia itu. Boboiboy juga termasuk cerita fantasi total karena secara nama-nama, kemudian ada jurus-jurus dan latar itu ya banyak yang fiksi. Tuh Boboiboy. Kemudian Dragon Ball itu perjuangan untuk mencari beberapa bola sakti itu juga fantasi total karena keseluruhan tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Termasuk nama-namanya, kemudian ciri fisik tokoh yang beraneka rupa, yang aneh-aneh itu ya, itu pasti fiksi. Kemudian ada Avatar itu juga fiksi secara total ya, cerita fantasi total menyeluruh yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Adegan-adegannya, jurus-jurus, kemudian latar tempatnya yang aneh-aneh itu juga tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Berikutnya contoh cerita fantasi irisan atau sebagian, berarti bisa sebagian fiksi, bisa sebagian nyata. Nah, contohnya pernah ya kalian melihat serial Upin Ipin? Nah, itu salah satunya adalah Upin Ipin dan Ultraman Reboot. Nah, episode Upin Ipin dan Ultraman Reboot itu adalah contoh cerita fantasi irisan atau sebagian. Karena Upin Ipin di situ kadang di kesehariannya itu bisa melakukan aktivitas seperti yang kita lakukan sehari-hari, itu di kejadian nyata bisa terjadi ya, seperti tidur, kemudian bermain dengan teman-teman, dan pakaian yang dikenakan juga seperti manusia pada umumnya. Nah, sedangkan saat bertemu dengan Ultraman Reboot itu kan pasti tidak mungkin ya terjadi di dunia nyata. Ultraman Reboot, kemudian ada monster yang dilawan oleh Ultraman itu, kemudian ada jurus-jurusnya, ada tenaga dalamnya. Nah, itu juga bersifat fiksi. Jadi yang namanya cerita fantasi irisan atau sebagian, berarti sebagian bisa terjadi di dunia nyata, sebagian ada yang mustahil ya, atau fiksi. Ada Raden Kian Santang. Nah, ini kan sebagian bisa terjadi di dunia nyata, seperti nama-nama tokohnya itu seperti nama-nama Islami ya, itu
bisa saja terjadi di dunia nyata, dan sebagian ada yang tidak karena ada jurus-jurusnya, ada kesaktiannya, ada magicnya. Kemudian Pinocchio itu juga cerita fantasi irisan, dan Timun Emas. Timun Emas juga contoh cerita fantasi irisan. Selanjutnya, kelompok yang kedua berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu latar lintas waktu. Apa yang dinamakan latar lintas waktu? Menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contoh ya, saat kalian menonton serial Doraemon, pasti sudah pernah semua ya menonton serial Doraemon, dengan disitu kan banyak ya adegan yang menggunakan mesin waktu. Nah, Doraemon dan Nobita bisa berpindah-pindah waktu. Yang sekarang, misalnya sekarang mereka sedang berada di ruang tamu atau di ruang makan, sedang makan bersama keluarga dengan ayah dan ibunya. Tiba-tiba karena suatu keperluan, mereka menggunakan mesin waktu lalu berpindah ke masa lampau ke tahun 1950 misalnya, atau bahkan bisa ke masa yang akan datang ke tahun 2030. Nah, seperti itu contoh latar lintas waktu. Lintas itu berpindah ya, berpindah waktu dari latar yang sekarang yang semula di rumah itu bisa ke masa lampau ataupun bisa pindah ke masa yang akan datang berkat bantuan mesin waktu. Itu contoh dari cerita fantasi jenis latar lintas waktu. Lalu ada yang namanya cerita fantasi latar waktu sezaman, yaitu menggunakan satu latar waktu saja. Cerita fantasi tersebut bisa saja menggunakan masa yang lampau saja atau masa yang akan datang saja. Ya, ingat yang digunakan cukup satu jenis latar waktu. Kita simak cuplikan cerita yang menunjukkan cerita fantasi latar waktu sezaman berikut ini. Nia in Wonderland. Aku baru saja tersadar terkaget ada di mana aku sekarang, padahal beberapa saat yang lalu aku sedang tidur di kamar sambil membaca buku. Tetapi sekarang aku berada di tengah hutan. Nah, itu bagian pengantarnya dengan judul cerita fantasi Nia in Wonderland. Tadinya dia berada di kamar, tiba-tiba dia berada di hutan. Berarti latar yang dia alami sekarang itu sedang berada di tengah hutan. Waktu saat itu di tengah hutan. Nia in Wonderland berikutnya, aku berjalan tanpa arah, mengikuti jalan setapak yang ada di depanku. Entah di mana aku sekarang, tetapi yang jelas aku takut. Kulihat seseorang sedang membelah kayu dengan kapaknya. Seorang anak yang mengayunkan kapaknya ke arah kayu hingga menimbulkan bunyi nyaring. Tak. Nah, itu lanjutannya dari yang tadi ya, dari yang awal hingga kisah adegan yang berikutnya yang membelah kayu itu kan menunjukkan kalau si Nia dan anak tadi masih di hutan. Berarti dia cerita tersebut menggunakan satu latar waktu saja. Ya, makanya disebut cerita fantasi berjenis latar waktu sezaman. Berarti hanya satu waktu saja saat Nia dan anak tadi di hutan. Jadi tidak kemana-mana ya, tidak ke masa lampau atau masa yang akan datang. Jadi hanya di saat mereka di hutan saja. Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis cerita fantasi. Jika ada yang belum paham atau ada yang belum dimengerti, silakan tanya melalui Japri WA Budian ya. Jangan sungkan dengan malu untuk bertanya, karena materi kita sangat banyak ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.